Dalam penelitian, kualitas hasil sering ditentukan sejak langkah paling awal, yaitu saat kita merumuskan masalah dengan tepat. Di video ini, kita akan belajar menemukan celah riset, menganalisis akar masalah, lalu mengubahnya menjadi rumusan penelitian yang layak diteliti. Pertama, Anda akan memahami apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dan mengapa ia menjadi titik tolak seluruh proses ilmiah. Lalu kita masuk ke cara mengeksplorasi masalah dari fenomena nyata, bacaan ilmiah, dan konteks yang benar-benar relevan. Setelah itu kita akan membahas bagaimana menyusun rumusan masalah yang fokus, jelas, dan bisa diteliti. Terakhir, Anda akan melihat cara menilai apakah masalah itu layak melalui kerangka Wiener sebelum riset benar-benar dijalankan. Masalah penelitian pada dasarnya adalah jarak antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Kondisi ideal bisa berasal dari teori, standar, kebijakan, atau harapan akademik yang sudah mapan. Sementara kondisi nyata muncul dari data, gejala, perilaku, atau hasil observasi yang menunjukkan ada sesuatu yang belum sesuai. Disitulah penelitian menjadi penting, karena riset berusaha menjelaskan mengapa kesenjangan itu terjadi. Jika masalah ditetapkan secara kabur, tujuan penelitian ikut kabur, metode menjadi tidak presisi, dan hasilnya sulit memberi jawaban yang kuat. Sebaliknya, saat masalah dirumuskan dengan tajam, peneliti lebih mudah menentukan fokus, data yang dibutuhkan, dan arah analisis sejak awal. Salah satu sumber paling kuat untuk menemukan masalah riset adalah tinjauan literatur. Dari artikel dan laporan penelitian, kita bisa melihat temuan yang belum konsisten, bagian yang belum dijelaskan, atau rekomendasi untuk studi lanjutan. Sumber berikutnya adalah observasi lapangan, ketika peneliti menemukan gejala nyata yang menarik untuk dipahami lebih dalam. Misalnya, ada program yang dirancang meningkatkan partisipasi belajar, tetapi kehadiran mahasiswa justru tetap rendah. Masalah juga sering muncul dari diskusi dengan praktisi, karena mereka berhadapan langsung dengan tantangan yang tidak selalu terlihat dalam teori. Ketika tiga sumber ini dipadukan, peneliti tidak hanya menemukan topik yang menarik, tetapi juga topik yang bermakna dan relevan. Proses identifikasi biasanya dimulai dari deteksi fenomena, yaitu saat kita menangkap sesuatu yang terasa penting, janggal, atau belum terjelaskan. Fenomena itu lalu ditelusuri melalui literatur agar kita tahu apakah isu tersebut memang sudah banyak dijawab, atau justru masih menyisakan celah. Sesudah itu, peneliti perlu memilah mana gejala yang tampak di permukaan dan mana penyebab yang lebih mendasar. Tahap ini penting karena penelitian yang baik tidak berhenti pada apa yang terlihat, tetapi menelusuri apa yang mendorongnya. Dari sana, kita mulai merumuskan akar masalah dalam bahasa yang spesifik, bukan sekadar menyebut topik umum. Misalnya, bukan hanya mengatakan literasi rendah, tetapi menjelaskan pada siapa, dalam konteks apa, dan bagian mana yang paling bermasalah. Langkah terakhir adalah menyusun pernyataan masalah yang cukup jelas untuk menuntun tujuan, pertanyaan, dan metode penelitian berikutnya. Research gap adalah ruang kosong dalam pengetahuan yang belum terjawab secara memadai oleh penelitian sebelumnya. Dari gap inilah lahir novelty, yaitu sumbangan baru yang membuat penelitian Anda layak dilakukan. Theoretical gap muncul ketika teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tertentu dengan utuh. Empirical gap terjadi saat temuan antar penelitian saling berbeda, atau ketika konteks tertentu belum pernah diuji. Methodological gap terlihat ketika persoalan yang sama masih bisa dikaji dengan pendekatan, instrumen, atau desain yang lebih tepat. Saat Anda bisa menyebut gap dengan spesifik, alasan penelitian menjadi jauh lebih kuat daripada sekadar mengatakan topiknya menarik. Sebuah pernyataan masalah yang baik biasanya dimulai dari gambaran kondisi ideal yang seharusnya tercapai. Kondisi ideal ini memberi patokan tentang standar, target, atau situasi yang diharapkan oleh teori maupun praktik. Setelah itu, tunjukkan kondisi nyata yang terjadi dan jelaskan letak ketidaksesuaian di antara keduanya.
Jangan berhenti pada perbedaan itu saja. Jelaskan juga dampaknya bila masalah dibiarkan. Dampak bisa berupa penurunan kualitas, ketidakefisienan, rendahnya hasil, atau munculnya risiko pada kelompok tertentu. Ketika unsur ideal, nyata, dan dampak tersusun jelas, urgensi penelitian terasa logis dan kebutuhan akan solusi menjadi lebih kuat. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menguji apakah masalah penelitian itu layak dengan kriteria Wiener. Visible berarti penelitian itu realistis dijalankan, baik dari segi waktu, data, akses, maupun kemampuan peneliti. Interesting artinya masalah itu cukup menarik untuk diteliti, bukan hanya bagi dosen pembimbing tetapi juga bagi penelitinya sendiri. Novel menunjukkan adanya unsur baru, bisa pada konteks, pendekatan, variabel, atau sudut pandang yang belum banyak dikaji. Ethical mengingatkan bahwa proses penelitian harus aman, wajar, dan menghormati hak subjek maupun data yang digunakan. Relevan berarti hasil penelitian memang punya nilai guna, baik untuk pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah nyata. Salah satu alat yang sangat membantu dalam analisis masalah adalah pohon masalah. Di tengah, kita letakkan core problem, yaitu masalah utama yang benar-benar ingin dipahami atau dipecahkan melalui riset. Di bagian akar, kita petakan direct causes atau penyebab langsung yang mendorong munculnya masalah tersebut. Lalu di bagian cabang, kita tuliskan efek atau dampak yang timbul jika masalah itu terus berlangsung. Dengan cara ini, peneliti bisa membedakan mana pusat persoalan, mana penyebab, dan mana akibatnya. Rumusan masalah yang baik harus jelas, spesifik, fokus, dan menunjukkan apa yang benar-benar ingin diketahui peneliti. Kalimatnya sebaiknya tidak terlalu luas, tidak kabur, dan tidak memuat terlalu banyak persoalan sekaligus. Bentuk deskriptif dipakai ketika penelitian ingin menggambarkan keadaan, karakteristik, atau pola dari suatu fenomena. Bentuk komparatif digunakan saat peneliti ingin membandingkan dua kelompok, dua kondisi, atau dua perlakuan. Sementara bentuk asosiatif dipakai untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Memilih bentuk yang tepat akan membantu pertanyaan riset terdengar lebih tajam dan metode penelitian lebih selaras. Ada beberapa kesalahan umum yang sering membuat identifikasi masalah menjadi lemah sejak awal. Yang pertama, masalah dirumuskan terlalu luas sehingga batas penelitian menjadi kabur dan sulit dikelola. Kesalahan lain adalah mencampur gejala dengan penyebab, padahal keduanya perlu dibedakan sebelum analisis dilakukan. Banyak juga yang menentukan judul terlalu cepat, lalu memaksa masalah mengikuti judul, bukan sebaliknya. Selain itu, kelayakan sumber daya sering diabaikan, padahal akses data, waktu, dan kemampuan sangat menentukan keberhasilan riset. Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membuat proses perumusan masalah jauh lebih tajam dan realistis. Kalau diringkas, prosesnya dimulai dari fenomena yang terlihat penting dan layak dicermati. Fenomena itu kemudian diuji lewat literatur untuk menemukan study gap yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Setelah gap terlihat, peneliti dapat memakai pohon masalah untuk memetakan akar penyebab dan dampak utamanya. Dari hasil pemetaan itu, kita menyusun pernyataan masalah yang makin fokus dan terarah. Barulah pada tahap akhir pernyataan itu diterjemahkan menjadi pertanyaan riset yang jelas dan siap diteliti. Ada satu kalimat yang sangat layak diingat, a problem well stated is a problem half solved. Ketika masalah dirumuskan dengan jernih, arah penelitian menjadi lebih fokus, keputusan metodologis lebih tepat, dan hasil akhirnya lebih bermakna. Masalah yang dirumuskan dengan baik, setengah jalan sudah selesai. Sekarang Anda sudah punya peta yang lebih jelas untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah penelitian secara sistematis. Kalau Anda ingin mendalami contoh kasus atau mendiskusikan rumusan masalah yang sedang Anda susun, mari lanjutkan lewat tanya jawab dan diskusi bersama.